Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih mengenai syafaat ya. Kemarin sudah kita jelaskan apa itu syafaat, siapa saja yang bisa memberi syafaat. Nah, kemudian berikut adalah amalan ya, yang bisa mendatangkan syafaat ya. Tentunya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bukan hanya dari sekedar pendapat, tetapi betul-betul berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena yang tahu masalah hal-hal yang gaib, yang demikian hanyalah Allah dan Rasulnya ya. Allah memberitahukan kepada seorang Rasulnya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tauhid yang murni ya. Dalam arti tidak dikotori oleh syirik ya. Dan mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah. Ibadahnya tidak dikotori dengan riya ya. Betul-betul ibadahnya adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari juz sekian nomor sekian, bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita ya. Kila pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ini pertanyaan sahabat, wahai Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nah, ini pertanyaan sahabat ya. Qala, maka Rasulullah pun menjawab, as'adun nasi bi syafaati, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku yaumal qiyamah pada hari kiamat adalah man qala, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yang itu murni berasal dari jiwanya, berasal dari hatinya. Di dalam arti kalimat la ilaha illallah betul-betul diyakini tidak menyembah selain Allah, nah berarti tidak syirik ya. Nah, ini keyakinan yang harus betul-betul kita jaga ya, karena masih banyak di antara orang yang Islam tetapi kadang masih sesajen. Nah, sesajen itu adalah bagian dari menyembah selain Allah ya, maka kita tidak boleh ya, dilarang. Nah, kalau orang beragama lain ya itu memang agamanya yang kita tidak boleh mencaci maki ya, kita tidak boleh menghina. Yang kemarin sudah saya sampaikan ya, yang karena sekarang lagi rame kan di Gunung Semeru ya, di Lumajang ada seseorang yang menendang sesajen ya, diviralkan. Nah, itu menurut Al-Quran pun sebenarnya tidak boleh ya. Kemarin sudah pernah kita bahas, yaitu beberapa larangan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki sesembahan-sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi larangannya jelas ya.
Tidak boleh kita mencaci maki agama lain atau sesembahan agama lain. Karena apa? Fayasubbullaha, karena mereka nanti akan membalas untuk mencaci maki Allah adwan, dengan penuh rasa permusuhan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Nah itu jadi tauhid jelas kita sebagai muslim, nah tetapi kita tidak bisa memaksakan paham tauhid kepada yang beragama lain. Nah kalau yang sudah Islam, nah, tapi masih belum bertauhid, nah itu yang perlu kita bimbing, yang perlu kita ajari. Nah jamaah rahimakumullah, jadi tauhid yang pertama kali, karena kalau orang tidak bertauhid, tidak bersyahadat, nah sama sekali tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Kemudian kemarin hadis yang pernah saya singgung sedikit tapi belum sempurna, ya, hadisnya saya kutip di sini dari Abi Hurairah, sumbernya sama Abu Hurairah. Qala telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli nabiyyin dakwatun mustajabatun. Setiap nabi, nah ini masing-masing nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dakwatun mustajabatun, dia memiliki satu doa yang mustajab. Di masing-masing nabi diberi Allah satu doa yang mustajab, hanya satu yang mustajab. Begitu doa itu dipanjatkan maka akan segera dikabulkan. Fata'at jala kullu nabiyyin dakwatahu, masing-masing nabi telah menggunakan satu doanya yang mustajab tadi. Di masing-masing nabi sudah menggunakan doanya yang mustajab ketika di dunia. Itu biasanya kalau kondisi sudah sangat genting, para nabi sudah tidak bisa bertahan, tidak bisa membela diri lagi, kondisi sudah sangat terpepet, nah maka doa itu akhirnya dipanjatkan. Nabi Ibrahim ketika kondisi sudah ditali, dirantai, mau dibakar, ya sudah tidak bisa ngapa-ngapa itu kan. Nah, maka doanya pun dipanjatkan, maka Allah pun menyelamatkan dari bakaran api oleh Raja Namrud. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah, tapi pengikutnya tidak lebih dari 100 orang, pengikutnya sedikit lah. Sampai-sampai mereka menganggap Nabi Nuh orang yang gila. Apalagi ketika Nabi Nuh membuat perahu, Nabi Nuh semakin gila katanya. Maka doa pun akhirnya dipanjatkan. Doa yang sangat luar biasa dari Nabi Nuh itu di surat Nuh, 3 ayat terakhir di surat Nuh. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yaridu illa fajiran kafaro. Itu doanya Nabi Nuh ketika merasa sudah putus asa berdakwah kepada kaumnya. Waktu itu 950 tahun berdakwah, karena orang-orang dulu usianya panjang. Maka Nabi Nuh akhirnya berdoa, ya Allah, janganlah engkau tinggalkan sedikit pun, satu pun dari orang-orang kafir di muka bumi ini, dan juga rumah-rumahnya dayyara, rumah-rumahnya dihabiskan juga. Karena apa? Intadharhum, jika engkau tetap biarkan mereka hidup di dunia ini, mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu yang sudah beriman, dan mereka juga tidak akan melahirkan anak illa, kecuali juga anak-anak yang banyak berbuat dosa lagi kafir. Nah, itu alasannya Nabi Nuh agar kaumnya dibinasakan, karena mereka kalau punya anak juga anaknya kafir. Nah, maka banjir terbesar yang pernah terjadi di muka bumi, yang gunung yang tertinggi pun dilewati oleh banjir itu. Nah ini itu doanya Nabi Nuh. Nabi-nabi yang lain juga begitu. Prinsipnya masing-masing nabi telah menggunakan satu doanya yang mustajab tadi. Wa ini, nah ini Rasulullah. Wa ini adapun aku, ihtabatu dakwati, aku menunda doaku yang mustajab itu. Syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Nah ini luar biasanya Rasulullah. Di Rasulullah menunda
doanya yang mustajab karena nanti akan digunakan di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, ini luar biasanya Rasulullah. Maka Rasulullah di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya juga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat seluruh alam. Dikasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Beliau rela menunda doanya yang mustajab di dunia, untuk kepentingan di akhirat nanti. Nah, maka Rasulullah ketika menghadapi orang kafir perang langsung dihadapi, karena kalau didoakan yang terbunuh bukan hanya orang-orang yang perang, tapi kalau didoakan binasa semuanya binasa. Yang tidak ikut perang, yang tidak mengganggu orang Islam juga binasa. Tapi kalau perang, yang terbunuh hanya orang-orang yang ikut perang, yang mengganggu. Yang tidak mengganggu ya di rumah. Maka Rasulullah perang, dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang dan banyak perang Rasulullah. Jadi Rasulullah menunda doanya yang mustajab itu adalah untuk kepentingan nanti di hari kiamat. Bahkan dalam satu riwayat, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, dalam sejarah Rasulullah hijrah ke Taif, tapi ternyata penduduk Taif pun tidak menerima, Rasulullah pun diusir. Kemudian orang-orang dewasanya menyuruh anak-anak untuk melempari Rasulullah, yang dilempari itu, ketika Taif waktu itu. Sampai satu gigi Nabi ada yang copot. Nah, melihat Nabi diperlakukan seperti itu, malaikat Jibril yang tidak tega, kemudian malaikat Jibril datang menemui Rasul, wahai Nabi, jika engkau mau aku bersama malaikat penjaga gunung. Jika kamu mau, malaikat penjaga gunung akan mengangkat gunung Uhud, akan dilemparkan kepada penduduk Taif waktu itu. Kalau kita yang ditawari ya iya, akan begitu. Tapi Rasulullah tidak, jangan Jibril. Mereka melakukan seperti itu karena mereka memang belum tahu kalau aku itu adalah betul-betul Rasulullah. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma ighfir lahum innahum qaumun la ya'lamun. Wahai ya Allah, ampunilah mereka karena mereka adalah kaum yang belum tahu. Nah, itu luar biasanya Rasulullah. Karena memang seorang nabi yang diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, fahyana ilatun, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatku itu. Fahyana ilatun, insya Allah akan mendapatkan syafaatku itu man mata min ummati. Nah, di sini barang siapa yang mati di antara umatku la yusriku billahi syai'ah. Ini dia tidak menyekutukan Allah sama sekali. Nah, maka tadi sama dengan hadis sebelumnya. Jadi syarat yang utama untuk mendapatkan syafaat adalah tidak berbuat syirik, tidak menyembah selain Allah. Meskipun kita sudah menyembah Allah, tapi masih ada sebagian, ya mungkin karena belum tahu, belum belajar, masih menyembah selain Allah. Di antaranya ada yang membuat sesaji, di Jogja masih banyak, di perempatan-perempatan kadang ada sesuatu, yang itu saya yakin memang sesaji. Nah, hal-hal yang demikian adalah tidak boleh. Nah, sesaji itu adalah bagian peribadatan kepada selain Allah, karena keyakinannya orang yang sesaji itu biasanya karena di tempat itu dianggap angker. Nah, kalau tidak ada sesaji nanti akan banyak kecelakaan. Katanya ada yang menunggu. Nah, yang menunggu ya setan-setan yang dianggap mereka berkuasa di situ. Nah, itu yang tidak boleh. Itu bagian dari kesyirikan. Berikut, kalau ini kaitannya tentang dari orang lain. Jadi ketika seorang muslim meninggal, kemudian dia disalatkan oleh beberapa jumlah tertentu. Nah, di sini ada hadisnya, maka jumlah tertentu itu juga bisa mendatangkan syafaat.
Riwayat Imam Muslim nomor sekian, Imam Nasai nomor sekian, dan beberapa perawi hadis yang lain Imam Ahmad. Sahih hadisnya ini. Bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Ma min mayyitin." Tidaklah seorang mayit tusalli alaihi, yang mensalatkan padanya mayit itu ummatun minal muslimin, sekelompok orang dari kaum muslimin, yuballighu nami'ah, yang jumlahnya mencapai 100, yuballighu nami'ah, yang jumlahnya mencapai 100 orang, kulluhum yasfa'una lahu, yang semuanya memohonkan syafaat untuknya. Nah, orang 100 tadi semuanya mendoakan. Nah, memohonkan syafaat itu ya termasuk berdoa, ya Allah maghfir lahu warhamhu dalam salat jenazah itu. Yang 100 orang tadi semuanya memohonkan syafaat kepadanya, illa suffi'u bihi. Nah, kecuali 100 orang tadi diberi hak oleh Allah, diperkenankan oleh Allah untuk memberi syafaat. Nah itu jadi kalau ada yang menyolatkan kita orang semakin banyak, nah maka itu tentunya menjadi semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan syafaat. Maka kalau ada saudara kita, siapapun di antara saudara kita atau mungkin teman kita yang umroh atau haji kemudian wafat di sana, nah maka jangan terlalu bersedih, itu takdir. Nah, dan kalau di sana di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu yang mensolatkan bukan hanya ratusan tapi ribuan, Pak, yang menyolatkan itu ribuan. Dan pengalaman saya ketika umroh itu hampir setiap selesai salat wajib itu pasti ada yang disolatkan. Ya Allah alam dari negara mana, tetapi saya hanya sekali waktu itu, ketika yang saya hitung, yang saya amati betul di pengalaman saya waktu itu, yang saya amati itu baru sekali selama beberapa kali melaksanakan sholat wajib di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, hanya sekali waktu itu tidak ada sholat jenazah. Yang di sana sekali sholat wajib itu jumlahnya ya ribuan. Allah alam tuh Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sampai berapa kapasitasnya, karena tidak hanya di dalam masjid, sampai halaman bahkan sampai jalan-jalan, nah itu penuh dengan jamaah. Maka kalau ada saudara kita yang ditakdirkan wafat di sana, nah itu adalah kalau saya bagian dari kemuliaan, jangan digetuni terlalu mendalam. Nah, kalau saya itu malah satu kehormatan, karena tidak semua orang bisa wafat di sana. Karena kalau di sana, apalagi pas haji atau umroh, nah pasti dia akan disalatkan oleh jamaah yang jumlahnya sangat banyak. Dan dalam hadis lain yang semisal dari Ibnu Abbas, kalau yang di atas dari Aisyah, ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslim, tidaklah seorang laki-laki muslim yamutu, mati, wafat, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Kalau yang di atas tadi 100, nah kalau di sini 40. Tetapi ada syaratnya, yang mana 40 orang itu la yusrikuna billahi syai'ah. 40 orang tadi sama sekali tidak ada yang menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah akan memberikan syafaat melalui orang-orang tadi fihi, pada jenazah tersebut. Jadi kalau yang menyolatkan semakin banyak, nah maka kemungkinan untuk mendapatkan syafaat adalah lebih besar. Maka para tokoh, para ulama, para kiai, nah biasanya yang ketika wafat, nah beliau yang menyolatkan biasanya juga luar biasa banyak.
berikut. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah salatnya sekelompok orang mukmin, yang di atas 100, ada yang satu 100, yang kedua 40. Kalau yang 100 tidak ada keterangan, mungkin di antara 100 sebagian mungkin ada yang syirik, tapi kalau 40 saja, kalau 40 orang itu semuanya tauhidnya betul-betul murni, sama sekali tidak menyekutukan Allah, maka 40 orang pun sudah cukup untuk memberikan syafaat kepada mayit. Ketiga, bersalawat, mengucapkan salawat, membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak terhadapku, maksudnya untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad kapan saja, maka semakin banyak semakin baik. Maka itu juga salah satu yang akan mendatangkan syafaat. Kemudian dalam hadis yang lain waktunya disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu an kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya hina yusbihu asron." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku di pagi hari sebanyak 10, wa hina yumsi asron, di waktu sore juga 10, maka atrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Di pagi hari kita membaca salawat 10 kali, sore hari membaca salawat 10 kali. Itu salah satu juga yang mendatangkan salawat, yang mendatangkan syafaat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadis yang di atas tidak dibatasi waktunya, kapan saja paling banyak syafaatnya, maka tentunya semakin banyak kemungkinan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersalawat juga setelah adzan, Kalau setelah adzan ada perintah khusus bersalawat, kemudian dilanjutkan doa. Kalau ini dulu juga pernah kita sampaikan hadisnya, di antara orang-orang yang mendapat doa dari para malaikat, karena dalam hadis yang lain didoakan juga oleh malaikat. Kita baca hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, "Idza sami'tum muadzin," jika kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, "Fakulu mithlama yaqulu," maka ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita menirukan asyhadu alla ilaha illallah, kecuali hayya ala shalah, hayya ala falah, maka la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah selesai, summa shollu alayya. Jadi sebelum berdoa setelah adzan, ada perintah bersalawat. Tetapi sayangnya di beberapa masjid, di masjid-masjid biasanya langsung doa setelah adzan, tidak disebutkan bersalawat dulu baru doa. Padahal hadisnya seharusnya berdoa dulu, bersalawat dulu. Karena apa? Fa innahu man shalla alayya sholatan, barang siapa bersalawat kepadaku sekali, sallallahu biha asran, kemudian Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Summa salullah li, kemudian mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu wasilah? Nanti dijelaskan dalam hadis berikutnya.
bagaimana memintakan wasilah ya, nanti yang doa setelah adzan itu. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Wasilah itu adalah manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu tempat di surga. La tambahi illa li abdin min ibadillah. Yang itu hanya khusus untuk satu orang di antara hamba-hamba Allah. Jadi wasilah itu hanya untuk satu orang. Jadi wasilah sekali lagi adalah satu tempat yang itu hanya untuk satu orang di antara hamba Allah. Wa arju, dan aku berharap an aku ana, bahwasanya seorang hamba itu adalah aku. Faman sa'ala li wasilah, barang siapa yang memintakan padaku wasilah, khalat lahus syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Dia wajib, kalau diterjemahnya wajib untuk mendapatkan syafaatku. Jadi salawat setelah mendengarkan adzan, kemudian salawat, nah baru berdoa. Yang doanya yang populer itu ya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah di situ ya. Nah ini dari Jabir bin Abdillah qala man qala khina yasma'un nida, barang siapa yang membaca setelah selesai adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya itu, nah maka di sana kan ada doa ati Muhammadanil wasilah. Nah di sini ya Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Nah di sini ya, yang dimaksud mintakanlah kepada aku, kepada Allah wasilah. Nah, yang dimaksud wasilah di sini adalah kita berdoa setelah adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah dan seterusnya. Saya kira semuanya sudah hafal ya. Saya kira semuanya sudah hafal. Kita lanjut nggih. Jadi sekali lagi nggih, tuntunannya jadi setelah menirukan mendengarkan muadzin hayya 'ala shalah, maka kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu bersalawat. Nah setelah bersalawat baru membaca doa setelah adzan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah dan seterusnya. Nah, maka barang siapa yang membaca itu, nah kullat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian, yang di atas Imam Muslim nomor sekian. Jadi kadang begitu, hadis itu saling melengkapi. Yang di atas ini kan tidak disebutkan doanya seperti apa, cuma mintakanlah kepadaku wasilah. Bagaimana memintakan wasilah kepada Allah untuk Nabi? Nah itu ada di dalam hadis berikutnya riwayat Imam Bukhari, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Nah itu di hadis itu saling melengkapi. Kalau kita hanya baca hadis yang pertama, bagaimana kita memohonkan wasilah kepada Nabi? Tidak ada redaksi doanya. Nah baru dijelaskan bagaimana memohonkan wasilah kepada Nabi. Nah ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor sekian. Berikut puasa dan membaca Al-Quran. Yang sebetulnya kalau kita mencermati Quran, hadis, pada dasarnya sebetulnya semua ibadah, semua amal soleh yang diikat dengan tauhid. Prinsipnya kita bertauhid, kemudian kita beramal soleh, maka pada dasarnya semua amal soleh itu nanti akan mendatangkan syafaat. Cuma kemudian ada beberapa hadis yang menyebutkan amalan-amalan secara khusus. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan secara khusus amalan ini, amalan itu. Selain bersalawat, ternyata menjalankan puasa wajib ataupun sunnah juga menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, juz 2 nomor hadis sekian. Imam Hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, oleh Adz-Dzahabi dan juga Al-Haythami
lihat kitab Majmu' Zawaid. Nah, ini satu kitab juz 3 halaman sekian. Dari Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyam wal Quran, berpuasa kemudian membaca Al-Quran, yasfa'ani, akan memberikan syafaat lil abdi, kepada seorang hamba yang mengerjakan puasa dan juga membaca Al-Quran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulus syam, puasa akan mengatakan, ya, nanti di hari kiamat nanti puasa akan memohon kepada Allah, ay Rabbi, ya Allah. Ini kata yang jarang dipakai, ay Rabbi, itu sama dengan ya Allah, tapi jarang dipakai. Yang paling umum ya. Ya Allah, ya Tuhanku, mana'tuhu at-ta'am, aku telah menghalangi dia, hambamu tadi, dari makan, wasyahwat, dan menahan syahwatnya, bin nahar, di siang hari, fasabbi'ni bih, maka berilah syafaat karenaku, karena dia berpuasa, fihi, pada hambamu tadi. Jadi puasa nanti akan memberi saksi bahwasanya seorang hamba tadi telah berpuasa, yang dia menahan makan dan minum, bahkan syahwatnya, demi untuk menjalankan puasa. Nah, maka puasa nanti akan memohon kepada Allah agar hamba yang berpuasa tadi diberi syafaat. Wa yaqulul Quran, demikian juga Al-Quran akan berkata, mana'tuhu an-naum, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur. Dia tidak tidur karena membacaku bilail, di malam hari. Nah, kalau di sini tapi ada keterangannya bilail, karena membaca Quran di malam hari ada keistimewaan sendiri. Fasabbi'ni fihi, maka berikanlah, karena dia telah membacaku, syafaat fihi, padanya. Maka berikanlah syafaat padanya, karena dia telah membacaku. Qala fayusaf fa'ani, maka Quran dan Quran, puasa dan Al-Quran, dua-duanya diberi hak untuk memberi syafaat. Kalau terjemahnya, maka keduanya pun memberi syafaat. Nah, itu bahasa, ini maksudnya sama. Maka Al-Quran dan puasa, juga memberikan syafaat kepada orang tadi yang telah berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Berikut terakhir, karena tinggal 2 menit sudah masuk isya, menjaga sholat sunnah. Nah, kadang sholat sunnah kita mengerjakan, kadang tidak. Nah, kalau kita konsisten selama tidak ada uzur, maka sholat sunnah itu juga akan mendatangkan pertolongan. Ini juga beberapa kali saya sampaikan kaitannya dulu ketika membahas puasa sunnah. Kita baca sekilas dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala, kuntu abitu, aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, maka aku memberikan kepada Nabi wudhunya dan keperluannya. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ini salah satu khodam, salah satu pelayan Rasulullah yang senantiasa menyediakan air wudhu Rasulullah ketika malam hari ataupun kebutuhan yang lain. Maka setelah Rabi'ah bin Ka'ab menyelesaikan tugasnya, mengambilkan air wudhu dan hajat yang lain dari Rasulullah, setelah Rasulullah selesai berwudhu, maka Rasulullah memberi tawaran padanya. Faqala li, Rasulullah kemudian berkata kepadaku, sal, mintalah, kamu mau minta apa wahai Rabi'ah? Tapi kalau bahasanya sangat singkat sekali, sal, mintalah, tidak dijelaskan minta apa. Mintalah wahai Rabi'ah. Fakultu, maka aku pun mengucapkan, as'aluka ya Rasulullah, aku meminta kepadamu agar murafaqataka fil jannah,
agar aku bisa menemanimu kelak nanti di surga. Itu permintaannya Rabi'ah. Qala au ghairu dzalik, bukan yang itu yang aku maksud. Kamu mau minta apa? Mau minta makanan atau mau minta pakaian atau mau minta kendaraan? Nah itu. Tapi ternyata Rabi'ah mengatakan huwa dzaka. Itu saja Nabi permintaanku, aku tidak meminta yang lain. Nah itu sahabat karena begitu berkesannya menemani Rasulullah. Nah, maka dia pun meminta nanti di akhirat tetap bisa menemani Rasulullah. Qala, maka akhirnya Rasulullah pun menjawab, kalau begitu, fa inni ala nafsik, bantulah aku untuk keperluanmu. Ala nafsik, bantulah aku untuk keperluanmu biar kamu nanti di surga bisa menemaniku. Nah ini bikas rotis sujud, yaitu dengan memperbanyak sujud. Nah yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat sunnah. Para ulama mengartikan ini salat sunnah. Nah maka hadis ini ditulis pertama kali menjadi hadis yang ditulis pertama oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram ketika membahas hadis, ketika membahas tentang salat sunnah. Jadi kalau panjenengan punya terjemah Bulughul Maram, nah hadis ini akan dijumpai di dalam kitab Bulughul Maram, hadis pertama, nah di dalam bab salat nafilah, salat sunnah. Nah demikian jamaah rahimakumullah ya, sampai nomor 5. Nah insya Allah besok akan kita lanjutkan ya, di antara amalan-amalan yang bisa mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan berikut akan kita lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.